Selamat datang di channel Tokunimo. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada video kali ini, saya akan membahas lanjutan cerita dari anime Attack on Titan yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga, bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, setelah militer Marley menyerang Paradis secara tiba-tiba, Eren harus bertahan menghadapi serangan armor dan Jauh Titan. Ditambah lagi, mereka mendapatkan dukungan dari militer Marley dan juga Kar Titan. Eren sempat terpojok dan hampir kalah melawan mereka semua. Tapi di detik-detik terakhir, akhirnya Jig Yeager sang pemilik bis Titan datang membantu adiknya Eren. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Attack on Titan episode kali ini. Jig yang berdiri di atas dinding Maria menyerang pasukan Marley dengan serangan andalannya. Ia melempari batu-batu ke arah pesawat Marley yang terbang di atas Pulau Paradis. Dari bawah pesawat, Yelena terlihat sangat senang menyambut kehadiran Jig di medan perang. Ia melebarkan tangannya seolah-olah menertawakan kehancuran Marley. Yelena sangat lega melihat kehadiran bis Titan. Sementara Jenderal Magat langsung menyuruh Pik menyesuaikan bidikannya untuk meledakkan tengkuk Jig. Tanpa menunggu waktu lama, Pik langsung mengerahkan senjatanya ke arah bis Titan. Namun sepertinya senjata Kar Titan kalah cepat dibanding bis Titan yang sudah melempar bebatuan ke arahnya. Sontak Kar Titan langsung melompat menghindari serangan jarak jauh Jig. Pik berpikir ia tidak akan menang melawan adu tembak melawan bis Titan. Namun Jenderal Magat tetap ngotot ingin membunuh seorang pengkhianat. Sementara itu, para Yeageris sudah bersiap untuk mengepung Kar Titan dari kedua sisi. Mereka membagi timnya menjadi dua regu untuk mengejar Kar Titan. Sementara itu, Jauh Titan masih tergeletak akibat serangan sebelumnya. Di dalam tubuh Titannya, Porco Galiath mengeluh pusing karena setelah terkena ledakan besar. Dan di sisi lain, Reiner juga masih tergeletak setelah usahanya mengalahkan Eren gagal. Melihat kedua musuhnya sudah terkapar, Eren kemudian berjalan mendekati bis Titan yang berada di atas dinding. Para tentara Marley yang melihat itu hanya bisa terdiam tanpa bisa melakukan apa-apa. Tetapi si kecil Gabi merengek ke Colt untuk menghentikan pergerakan Eren. Tetapi Colt menyuruh Gabi untuk menyerahkan pertarungan Titan ke regu komandan karena mereka juga mempunyai pertarungannya sendiri. Kemudian Colt berkata pada Gabi bahwa ia akan menyelamatkan Falco di dalam markas musuh. Lalu ia menyuruh Gabi pergi ke markas untuk menyelamatkan diri. Tentu saja Gabi langsung menolaknya. Tidak, aku akan menyelamatkan Falco juga. Akulah orang yang menyeret Falco sampai ke sini. Aku kadet teratas selalu diselamatkan olehnya. Kabur dengan egois saat aku menyebabkan masalah adalah kemustahilan. Sementara itu, di dalam penjara terjadi kericuhan. Mereka adalah para polisi militer yang ditahan karena meminum cairan tulang belakang Jig. Di sana juga terdapat Falco dan juga Nile Dog. Nile mengira jika serangan yang ada di luar gedung pasti berasal dari pasukan Marley yang ingin menyelamatkan Falco. Tetapi Falco langsung membantahnya. Karena itu adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Pasukan Marley tidak akan mungkin menyerang lokasi musuh hanya untuk menyelamatkan Eldian. Walaupun begitu, Nile tetap menyemangati Falco. Tapi kau tetap mempunyai keluarga yang menunggumu kan? Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau pasti tidak akan bisa pulang. Aku kemungkinan besar tidak akan bertemu dengan istri dan anakku lagi. Dengan satu teriakan dari Jig, aku akan menjadi monster. Falco mendengar semua ocehan Nile dengan tatapan yang kurang antusias karena ia menganggap dirinya seperti orang yang sudah mati. Di lokasi yang berbeda, Jin, Mikasa, Armin, Connie, dan juga Niccolo masih berada di balik jeruji besi. Oleh karena itu, Onyakopan dengan sangat tergesa-gesa langsung berniat membukakan pintu supaya mereka semua bisa terbebas. Jin pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi di luar. Lalu Onyakopan menjawab jika pasukan Marley menyerang menggunakan pesawat udara. Eren juga diserang oleh armor Titan, Jauh Titan, dan juga Kar Titan secara serentak. Sontak semua orang yang berada di dalam penjara melongo kaget mendengarnya. Onyakopan lalu melanjutkan perkataannya. Dia kesusahan, tapi dia akan mengalahkannya cepat atau lambat.
founder Titan akan dicuri oleh Marley. Tolong bantulah Eren. Bantu dia semuanya. Semua orang masih syok mendengar penyerangan Marley. Mereka tak menyangka jika Marley bertindak secepat itu. Padahal Liberio baru saja luluh lantak berkat mereka. Tapi tiba-tiba Connie langsung menyerang Onyakopon. Omong kosong apa itu? Siapa yang kau maksud semuanya? Itu pertarunganmu. Kau pikir kami akan menuruti pengkhianat sepertimu? Onyakopon hanya bisa meminta maaf kepada Connie, karena jika ia tidak menuruti perintah Yelena, bisa-bisa kepalanya meledak terkena tembakan. Tapi Connie masih begitu emosional. Ia masih tidak mempercayai Onyakopon. Cukup, aku sudah cukup dikhianati oleh Reiner, Bertolt, Annie dan juga Eren. Aku sudah cukup dengan semua ini. Kenapa? Kenapa kita harus membantu Eren dan menjadi tidak bisa memiliki anak? Connie menyerang Onyakopon dengan sangat emosional. Oleh karena itu, Armin langsung melerainya. Kemudian Connie melepaskan Onyakopon dari genggamannya. Setelah itu, Onyakopon mulai menceritakan semuanya. Aku benar-benar tidak tahu tentang Wine atau euthanasia. Relawan lain juga sama. Connie berteriak seakan-akan tidak mau mendengarkan. Tetapi Niccolo langsung menyautinya. Kupikir itu benar. Yelena melarang kita untuk berbicara kepada relawan tentang Wine. Lalu Onyakopon menyambung perkataannya lagi. Lagi pula, aku tidak mau membantu orang euthanasia dari Eldian. Kami ingin mengembangkan Pulau Paradis dan mengalahkan Marley bersama-sama. Kami meninggalkan semuanya dan datang ke pulau ini untuk tujuan itu. Kami mengabdikan diri kami untuk orang yang ada di pulau ini. Kami bisa melakukannya karena kami percaya dengan masa depan pulau ini. Anak-anak adalah masa depan. Jika rencana euthanasia diterapkan, maka untuk apa kami datang ke sini? Sontak Connie terdiam mendengar penjelasan dari Onyakopon. Lalu tiba-tiba Armin berkata jika ia mempercayai Onyakopon. Kau dulu berkata bahwa semuanya ada karena seseorang mengharapkannya untuk ada, termasuk subjek Ymir. Karena ini akan menarik kan jika ada banyak jenis orang. Kau menunjukkan bahwa pendirianmu berbeda dengan ideologi Jik. Kau adalah orang yang baik. Berdirilah Onyakopon. Armin lalu menjulurkan tangannya kepada Onyakopon untuk membantunya berdiri. Melihat hal itu, Jin lalu berkata jika ia juga mempercayai Onyakopon. Tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Karena jika ia membantu Eren dan juga Jik, maka rencana euthanasia akan terjadi. Kemudian Onyakopon menjawab jika mereka akan menghalanginya. Karena jika Eren dan Jik kalah, maka Pulau Paradis tidak akan bisa melawan pasukan dunia. Sontak Connie yang emosinya masih belum stabil meneriaki Onyakopon untuk berbuat apa. Kemudian Onyakopon menjawab jika mereka harus sekali saja membiarkan dunia menyaksikan kekuatan dari Rumbling. Sementara Armin bertanya pada Mikasa apa yang ingin ia lakukan. Apakah ia akan tetap membantu Eren? Dan jawaban Mikasa, tentu saja ia akan membantunya. Karena seperti yang Eren katakan, Mikasa adalah seorang Ackerman. Itu bukanlah kehendaknya sendiri. Armin tak percaya karena ia pikir hal tersebut adalah sebuah kebohongan. Namun Mikasa mengatakan, jika fakta jika ia sakit kepala terus-menerus adalah bukti bahwa hal tersebut bukanlah suatu kebohongan. Tapi tiba-tiba Armin mendapatkan sebuah pikiran. Eren ingin semua Eldian tidak bisa memiliki anak. Apa kalian benar-benar percaya hal itu? Sontak semua teman-teman Armin hanya bisa memandanginya. Lalu sesaat kemudian Jin berkata, ya, aku pikir itu tidak sepertinya. Tapi sampai mengatakan itu adalah hal yang mustahil. Armin lalu bersemangat menambahi jika itu memang hal yang mustahil dengan sifat Eren. Tetapi Connie masih penasaran. Kenapa Eren tidak melawan perintah Jik dan juga Yelena? Kemudian Armin kembali menjelaskan, tak masalah jika Eren tidak melawan mereka. Orang yang membuat keputusan untuk menggunakan kekuatan founding Titan adalah Eren. Saat Yelena memberikan penawaran, Eren tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Jika dia menolak, maka aku tidak tahu metode apa yang akan Yelena gunakan. Tapi jika Eren menunjukkan kesediaannya dan bisa membuat Yelena percaya bahwa dia adalah sekutunya, maka dia bisa melindungi pulau ini dengan Rumbling. Dan ketika dia mengaktifkan Rumbling, sekarang pasukan utama dari seluruh dunia berkumpul di Marley. Seperti yang direncanakan, membangkitkan beberapa ratus Titan di tembok Shiganshina sudah cukup.
Jika pasukan dunia terkuat dimusnahkan, maka sekarang tidak akan ada lagi yang menyentuh Paradis selama 50 tahun. Mendengar penjelasan dari Armin membuat Jin menjadi bersemangat. Ia sudah menduga sejak di akademi jika Eren adalah pria yang berbahaya. Tetapi Jin iri dengannya karena Eren terlalu keren. Walaupun itu mengganggu pikirannya, tapi Jin tidak ingin Eren mati terlebih dahulu. Connie juga mengatakan hal yang sama seperti Jin karena ia ingin memukulnya terlebih dahulu. Lalu keputusan sudah dibuat. Semua teman-teman Eren akan bergerak untuk membantunya, sementara Niccolo akan mengurus keluarga Braus. Dalam perjalanannya, Mikasa bertanya pada Armin kenapa Eren menyembunyikan niat yang sesungguhnya. Sontak Armin mengingat momen ketika ia pertama kali bersama Eren dapat merasakan air laut. Setelah itu, ia berkata pada Mikasa, fakta bahwa kepala Mikasa sering sakit adalah sesuatu yang Eren dan ia ketahui sejak lama. Eren mungkin menggunakan itu untuk membuat kebohongannya lebih bisa dipercaya. Tetapi karena ini adalah kebohongan yang ia buat secara terpaksa, maka Armin dan juga Mikasa bisa menanyakannya kepada Eren setelah semuanya selesai. Kemudian keduanya berjalan menuju lantai atas. Saat hendak keluar, pasukan Jin dihadang oleh Jaegerist yang menjaga mereka. Sontak Jin langsung emosi karena ia dan teman-temannya ingin menyelamatkan Eren yang menjadi anutan mereka semua. Connie juga menyuruh semua Jaegerist untuk membukakan semua sel. Sementara itu, terlihat kondisi instruktur sadis yang sangat mengerikan. Tubuhnya babak belur dihajar Jaegerist sebelumnya. Namun ia menutupinya dengan mengatakan jika dia babak belur setelah bertarung dengan beruang. Kemudian Jin dan Armin bertemu dengan Komandan Pixis dan bertanya bagaimana kabarnya. Lalu Komandan Pixis menjawab jika ia masih belum pikun, tetapi ia terlalu banyak minum. Oleh karena itu ia mendapatkan tanda pita di lengannya. Setelah itu, Komandan Pixis mengatur strategi kepada seluruh bawahannya. Orang yang tidak memakai ban lengan berbaris dalam prioritas, sementara pemabuk yang sudah meminum wine diminta maju ke garis depan untuk menghadapi musuh. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan Mikasa yang bersiap menggunakan perlengkapan 3D manuver gear miliknya. Tetapi di sana, Mikasa membuat keputusan dengan meninggalkan syal yang diberikan Eren ke ruang penyimpanan. Padahal itu adalah barang yang sangat berharga bagi Mikasa. Nah, itu adalah alur cerita yang akan terjadi pada episode 2 atau episode 18 nanti. Sebenarnya masih terdapat lanjutan dari chapter yang ada di manganya. Namun karena takut terlalu panjang, maka saya akan memisahnya menjadi 2 bagian. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga follow sosial media Tokonime ID untuk mendapatkan info menarik. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.